pagi Bapak Ibu penguji, saya Raditya Elvira dengan nomor UKG 201699579427. Saya guru SMK Serada 1 Jakarta Pusat. Di sini saya akan melaksanakan praktek mengajar untuk memenuhi ujian kinerja PPG Daljab Angkatan 4 Universitas Negeri Surabaya dengan mata pelajaran akuntansi keuangan pada materi hutang obligasi. Berikut adalah video pembelajaran yang sudah saya rekam. Semoga Bapak Ibu penguji bisa memberi masukan agar pembelajaran saya menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Selamat siang anak-anak semua. Siang, Bu. Oke, nih udah pada segar-segar semua nih. Nah, siang-siang semoga nggak ngantuk ya di pelajaran UL. Baik, siang hari ini kita akan masuk ke materi UL yaitu akuntansi keuangan. Kita akan melanjutkan pelajaran yang sebelumnya, tapi sebelum itu anak-anak disiapkan dulu buku cetak, buku tulis, alat supaya anak-anak semua lebih siap. Sambil Bu El siapkan materinya. Slide Bu El sudah terlihat di anak-anak semua? Sudah, Bu. Jadi kalau nggak terlihat langsung konfirmasi ya. Baik anak-anak, gimana nih kabarnya siang hari ini? Sehat semua ya? Sehat, Bu. Sehat, Bu. Sehat semua. Ini hari ini kelas kita ada yang berulang tahun yaitu Nelson. Selamat ulang tahun Nelson. Panjang umur, sehat selalu. Semoga cita-citanya terkabul semua ya. Ya, Bu. Makasih. Oke, Nelson. Baik. Untuk mengawali pembelajaran pada hari ini, Bu El minta tolong salah satu untuk memimpin doa. Adakah yang bersedia memandu untuk memimpin doa? Silakan. Saya aja, Bu. Ya, silakan. Natasha. Oke, sebelum kita mulai pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat siang, kan, kasih atas segala kebaikan-Mu, segala atas rahmat-Mu, sehingga kami dapat kembali berkumpul untuk belajar akuntansi keuangan pada siang hari ini. Kiranya Tuhan Kau berkati, Kau sertai kami sepanjang pembelajaran, sehingga kami pelajari dapat berguna bagi masa depan kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Amin. Terima kasih Natasha. Baik anak-anak, untuk selanjutnya hari ini kita akan belajar materi yang masih sama dengan minggu lalu. Minggu lalu kita belajar tentang apa? Hutang obligasi, betul. Kita masih melanjutkan pertemuan yang lalu. Hari ini kita belajar tentang hutang obligasi. Namun yang hari ini kita lebih fokus pada jurnal-jurnal dan perhitungannya. Tapi sebelum itu anak-anak, supaya lebih semangat lagi, Bu El ada sedikit permainan sebelum kita memulai pembelajaran. Bu El akan coba share di anak-anak semua lewat chat. Anak-anak bisa nanti buka di situ linknya ya. Bu El share di situ. Atau tadi di barcode yang tadi juga bisa. Atau anak-anak mau buka lewat chat juga bisa. Nah ini silakan anak-anak masuk ke dalam Mentimeter. Hari ini akan sebelum memulai pembelajaran mau main games dulu nih supaya anak-anak lebih semangat lagi. Oke. Oke, kita akan bermain ada 4 pertanyaan saja, dan pertanyaan singkat saja supaya anak-anak bisa lebih semangat lagi mengikuti pembelajaran pada hari ini. Oke, sudah siap semua? Bu El akan mulai saja. Silakan dikerjakan.
Oke, ada yang jawab anjing, kucing, meja, kaki terigu. Jawabannya adalah kursi. Gak apa-apa, belum beruntung semuanya diambil. Ada satu yang hampir beruntung. Nah, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Wah, ada yang jawab sama-sama berat, ada yang jawab 1 kilo kapas. Nah, ini hanya kuncinya aja yang berbeda, tapi ini jawabannya. Oke, sudah mulai banyak yang betul. Maka kita lanjutkan ke pembukaan pada hari ini. Gimana, seru nggak? Ya, semoga bisa makin semangat ya sebelum memulai pembelajaran pada hari ini. Oke, kita akan masuk ke materi. Tadi sudah Bu El sampaikan bahwa hari ini kita akan melanjutkan materi yang lalu, yaitu tentang hutang obligasi. Sebelum itu, seperti biasa, ada tujuan pembelajaran pada pertemuan hari ini, yaitu yang pertama, nanti Bu El akan menampilkan video. Di dalam video itu, Bu El harapkan anak-anak nanti bisa paham mengenai apa yang akan kita capai hari ini. Lalu, setelah melihat video dan membaca handout yang sudah Bu El share ke anak-anak, anak-anak bisa memahami bagaimana pencatatannya, kemudian bagaimana perhitungannya, dan bagaimana nanti membuat jurnalnya. Kemudian dari handout yang sudah Bu El kirimkan, anak-anak nanti bisa di dalam kelompok memahami bagian-bagian terpenting dari hutang obligasi itu. Bagaimana yang tadi boleh sampaikan, pencatatannya, kemudian perhitungannya, baik pelunasan, kemudian ada pembayaran bunga, lalu pembuatan jurnal penyesuaiannya, pembalik, dan bagaimana pelunasannya. Nah, teknik penilaian yang Bu El gunakan pada pertemuan kita hari ini ada 3. Yang pertama, nanti anak-anak akan menilai diri sendiri. Bagaimana sih penilaianmu terhadap proses pembelajaran pada hari ini? Kemudian kamu akan menilai antar teman yang formatnya akan Bu El bagi ke kalian. Di sini kalian akan menilai temanmu selama berdiskusi, bagaimana partisipasinya, kemudian bagaimana anak ini mau mengungkapkan pendapatnya, dan yang terakhir dari keterampilan. Keterampilan ini Bu El yang akan menilai bagaimana setiap anak-anak mengikuti proses pembelajaran dan nanti bagaimana hasil yang kalian kerjakan di dalam kelompok. Nah, Bu El akan menayangkan video yang sudah Bu El share di YouTube. Silakan anak-anak amati video ini. Kemudian Bu El perintahkan anak-anak selama mengamati video diperhatikan betul soalnya, lalu penyelesaiannya bagaimana. Maka nanti kalau ada pertanyaan yang masih belum dipahami dalam video itu, anak-anak bisa tanyakan. Jadi setelah menonton video ini nanti kita akan ada berdiskusi bersama. Di situ anak-anak nanti bisa tanyakan hal-hal yang belum anak-anak pahami ketika anak-anak mengamati video tersebut. Sampai di sini apakah ada yang mau ditanyakan? Ada? Oke, kalau tidak ada, anak-anak boleh mengamati videonya. Kita siapkan terlebih dahulu. Apakah sudah terlihat di layar anak-anak semua? Udah, Bu. Oke, silakan anak-anak cermati sesuai yang tadi sudah Bu El perintahkan. Videonya hanya kurang dari 2 menit.
sampai di sini mengenai video tersebut. Apakah ada yang anak-anak mau tanyakan mengenai video yang tadi sudah Bu El share ke kalian? Silakan kalau ada yang mau bertanya. Mau nanya, Bu. Boleh, Nelson. Silakan, Nelson. Itu saya masih belum paham, Bu. Yang perhitungan disagionya gimana ya, Bu? Untuk perhitungan disagio, Nelson masih bingung bagaimana sih untuk perhitungan disagionya. Baik, terima kasih Nelson pertanyaannya. Adakah dari teman-teman Nelson yang mau mencoba menjawab dari pertanyaan Nelson? Bagaimana sih cara perhitungan obligasinya? Apa disagio tadi Nelson yang namanya? Adakah yang mau mencoba dari teman-teman Nelson mengenai masih bingung bagaimana perhitungan disagionya? Ada? Itu saya mau coba deh, Bu. Oke, boleh, Flynn, silakan. Jadi disagio itu kan diperoleh dari selisih harga kurs karena nilainya itu kan lebih rendah dari nilai nominalnya. Nah, di videonya itu kan kursnya 98%, berarti adanya selisihnya yaitu 2%. Nah, dari 2% itu diperoleh dari 100% kurang 98%. Lalu 2% itu dikali dengan harga nominalnya yaitu 500 juta, jadi hasilnya menjadi 10 juta. Oke, terima kasih Flynn, sangat jelas. Rinci sekali Flynn ini menjelaskan ya. Bagaimana Nelson? Apakah sudah ada gambarannya mengenai yang tadi sudah dijelaskan oleh Flynn? Ya, sudah lumayan jelas. Oke. Saran Bu El untuk lebih bisa paham memang kalian harus mencoba. Kalau akuntansi kan memang teorinya itu memang agak sulit dipahami, tapi anak-anak bisa dengan mencobanya langsung maka nanti akan terbiasa. Oke, yang dijelaskan oleh Flynn tadi sudah sangat betul bahwa perhitungan disagio itu berasal dari berapa nilai kurs yang ada. Karena di sini konteksnya kursnya itu di bawah harga nominal, maka itu disagio. Ada dua ya, ada agio dan ada disagio. Kalau agio di atas, cara menghitungnya pun sama-sama mencari dari selisihnya. Kebetulan di soal yang tadi itu selisihnya lebih rendah dari harga nominal, maka disebut disagio. Berapa besar selisihnya? Yaitu 2%. 2% itu dikalikan dengan harga nominalnya, maka ketemu hasilnya. Baik, adakah lagi yang ingin bertanya? Bu, saya mau menyambung pertanyaan Nelson dong, Bu. Boleh, Joni. Iya, Silakan, Joni. tentang disagio kan di video itu jurnalnya ada di debit. Berarti kalau agio ada di kredit ya, Bu? Kenapa bisa begitu ya? Oke, Joni bertanya. Di video tadi disagionya itu ada di debit. Lalu gimana sih kok bisa begitu sih? Sedangkan kalau agio kenapa dia ada di kredit? Begitu kurang lebihnya pertanyaan Joni. Adakah teman-temannya yang mau menjawab, membantu menjawab? Saya mau bantu menjawab. Oke, baik Ariel, silakan. Kan udah diajarin juga sama Bu El dan udah ada di hands out juga. Kalau disagio itu kan nilai kursnya itu lebih rendah daripada nilai nominal. Otomatis dia bakal menambah biaya bunga. Kan biaya bunga itu bertambah di sisi debit. Sedangkan kalau agio obligasi itu kan nilai kursnya itu di atas nilai nominal. Nah itu kan otomatis bakal mengurangi biaya bunga. Nah, sedangkan biaya bunga itu berkurang di sisi kredit gitu, Bu. Oke, terima kasih Ariel penjelasannya. Gimana Joni? Sudah puas dengan jawaban Ariel? Udah, Bu, udah cukup jelas kok. Oke, terima kasih. Adakah lagi yang ingin bertanya? Dari video pengamanan tadi, adakah yang masih belum dipahami dan ingin bertanya? Ada? Silakan kalau mau bertanya. Pilih mungkin mau bertanya? Atau Carmelita atau Firly boleh? Yang lainnya juga boleh? Atau siapa nih yang mau coba nanya lagi? Saya tanya lagi deh, Bu. Oh boleh Nelson, boleh sekali. Itu yang hitung jumlahnya itu apa?
Yang menghitung jumlah bulannya itu gimana ya, Bu? Menghitung jumlah bulan karena di situ ada perhitungannya ya. Oke. Nelson bertanya, gimana sih cara menghitung bulannya? Karena kan kalau kita mau bayar bunga atau kita mau melakukan penyesuaian itu kan kita harus tahu ya berapa bunganya karena untuk menghitung mau dibagi dengan berapa nih gitu. Adakah teman-teman yang coba mau membantu menjawab? Saya boleh coba jawab, Bu? Boleh dong, Natasha. Jadi itu kan untuk perhitungan bunga. Kalau saya lihat dari terakhir kapan bunga itu jatuh tempo atau dibayarkan, itu kalau di contoh saya kan ada 1 Maret itu dijual, lalu ada kuponnya 1 Maret dan 1 September. Jadi 1 September itu kita bayar bunga karena jatuh tempo. Nah itu dihitung dari bulan Maret sampai bulan Agustus, jadi totalnya ada 6 bulan. Nah habis itu bulan Septembernya nggak dihitung karena tanggal 1. Nah itu kan udah dibayar 1 September, tapi kita juga harus bayar lagi sampai 1 Maret. Tapi sebelum itu kita harus ketemu yang namanya bulan Desember. Jadi kita harus buat penyesuaian dari 1 September sampai 31 Desember. Desembernya dihitung, tanggal 31 dihitung. Jadi total bulan yang dihitung ada 4 bulan, dari September sampai Desember. Oke, begitu Nelson cara menghitung bunganya. Gimana Nelson? Sudah mencoba sudah sedikit paham? Atau sudah paham betul dengan penjelasan Natasha? Bu, Udah tanya paham Bu. sih. Iya, oke. Carmelita ya. Tunggu dulu ya, Nelson. Gimana Nelson? Sudah paham untuk yang ini? Paham, Bu, paham. Oke, sedikit menambahkan. Jadi memang kalau menghitung bunga itu kita harus melihat kapan tanggal jatuh tempo pembayaran bunganya. Jadi kapan tanggal diterbitkan harus tahu. Kemudian usianya juga kita harus tahu dan kapan tanggal jatuh tempo untuk pelunasan bunga ini supaya nanti kita tahu berapa bulan sih yang sudah berjalan, lalu kita akan bagi dalam 12 bulan karena dalam satu tahun kan ada 12 bulan. Nah dilihat tadi seperti yang dijelaskan oleh Natasha, terakhirnya itu bulan apa? Oh bulan September, maka dari bulan September ke Desember itu ada berapa bulan? Kan ada September, Oktober, November, Desember. Desembernya dihitung karena tanggal 31, maka ini adalah 4 bulan. 4 dibagi 12 dikali berapa persen bunganya, lalu dikalikan dengan harga nominal. Itu kalau kita mau mencari penyesuaiannya. Jadi terakhir itu di Desember dulu, karena di Desember kan ada tutup buku. Kalau untuk pembayaran bunganya, kita mengeluarkan kasnya itu sesuai dengan tanggal pelunasan bunganya. Di setiap obligasi berbeda. Konteksnya kalau di soal tadi kan ada 1 Maret dan 1 September. Jadi hanya per 1 Maret dan per 1 September itulah yang kita gunakan untuk melunasi bunga obligasi. Seperti itu ya Nelson dan teman-teman yang lain. Oke, tadi Carmelita mau bertanya. Gimana Carmelita? Saya mau tanya Bu, tadi saya amati di video itu hasilnya koma-koma itu caranya gimana ya Bu? Baik, di video tadi memang di perhitungan itu hasilnya koma-koma ya. Kita tidak bisa menghindari itu ya, karena kan sudah ditentukan dari sana berapa besar bunganya, berapa besar satu tahun itu dibayarkan berapa kali, itu kan sudah tertulis dalam obligasi. Namun kalau anak-anak menemukan koma-koma seperti yang dicontoh tadi, kalian bisa menuliskan, dihilangkan aja komanya. Jadi misalnya di belakang koma itu yang dicontoh video tadi kan 666,66. Nah itu kalian hilangkan aja karena 6 itu kan di atas 5 jadi dibulatkan ke atas. Jadi 667 seperti itu. Jadi belakang komanya dihilangkan aja. Kalau dia di atas 5 itu dibulatkan ke atas. Kalau dia di bawah 5 matematika. Kalau dia di bawah 5 itu tidak dibulatkan. Seperti itu Carmelita. Baik Bu, paham. Terima kasih. Oke, sama-sama. Apakah ada lagi yang mau ditanyakan? Enggak Bu. Gak ada, Bu. Oke, kita langsung mau praktek aja ya. Baik anak-anak, kalau tidak ada yang ditanyakan, Bu akan memberi anak-anak waktu kurang lebihnya 5 menit, nanti Bu sesuaikan. Anak-anak bisa buka-buka buku, lalu anak-anak buka handout dari Bu El juga boleh, atau anak-anak mau lihat kembali video YouTube Bu El. Di situ juga udah Bu El upload kan di YouTube, anak-anak boleh menggali dari situ, atau anak-anak bisa mencari di internet. Tapi seperti yang sudah Bu El ajarkan
kemarin-kemarin kalau di internet harus tahu betul webnya yang memang bisa dipercaya. Boleh anak-anak di situ anak-anak mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya mengenai bagaimana pencatatan, bagaimana perhitungan, dan bagaimana pelunasan untuk hutang obligasi ini. Nah, anak-anak boleh nih, kayak tadi di video caranya seperti itu. Ternyata anak-anak punya cara yang lebih cepat. Saya punya cara yang lebih cepat karena saya sudah membaca dari blognya siapa atau dari buku. Di buku ternyata ada cara yang lebih cepat, boleh. Maka di sini Bu El memberi waktu anak-anak 5 menit. Bu El memberikan waktu anak-anak 5 menit untuk mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya. Begitu? Ada yang ditanyakan sebelum anak-anak berselancar mencari informasi? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, silakan anak-anak mencari informasi seperti yang tadi sudah Bu El jelaskan. Silakan. Oke, sudah 5 menit anak-anak. Selanjutnya berdasarkan informasi yang sudah anak-anak peroleh, tadi ada yang cari dari YouTube nggak? Ya, ada yang buka-buka buku cetak juga tadi, ada yang dari HTML. Oke, maka anak-anak silakan anak-anak setelah ini berdiskusi dengan teman-temannya. Anak-anak masuk ke dalam breakout room. Bu El akan buatkan breakout room-nya, masuk ke dalam kelompoknya masing-masing seperti biasa. Ada 5, ada kelompok Natasha, Edelyn, Ariel, Steven, dan Jennifer. Silakan Bu El open all room-nya. Anak-anak boleh masuk ke kelompoknya masing-masing. Ya, ada kelompok Natasha, Edelyn, Ariel, Steven, dan Jennifer. Oke, sudah berapa yang join? Oke, ini soal yang pertama. Kita pernah bahas ya, kita baca dulu soalnya. PT Abadi Jaya menerbitkan obligasi untuk PD Sehati dengan nominal 75 juta. Oleh PD Sehati disepakati membayar dengan harga 75 juta. Jurnal yang tepat oleh PT Abadi Jaya adalah, jadi ilustrasinya si PT Abadi ini mengeluarkan obligasi ke PD Sehati. Jadi PT Abadi mengeluarkan uang sebesar 75 juta. Nah, nerimanya juga 75. Makanya jurnal yang tepat oleh PT Abadi Jaya berarti, coba gue mau Bella yang jawab. Menurut pengalaman gue. Jawabannya A. Iya. Oke, benar. Jawabannya itu A. Kas di debit dan hutang obligasi kredit masing-masing 75 juta. Saat itu di debit. Nah, jadi cara hitungnya itu nilai nominal yang tadi ini yang 1 miliar dikali sama kekurangan kursnya ini yang 5 miliar. Jadi 1 miliar dikali 5%. Semuanya 50 juta. Ya enggak? Anjay. Jangan kita Benar. Nah, terus karena dia disambio, jadi kas yang hitungannya itu 1 miliar 50 juta. Itu nggak ada. 75 juta apa? Bentar. Ini nggak sih 950 juta? Iya. Jadi caranya, yang 1 miliarnya ini dikurang sama yang 50-nya. Gitu. Iya. Jadi kan ini kas diterima sama disagionya sama-sama debat, jadi harus balance gitu. Anjay. Nah, ini nggak ngerti. 2021. 1 April. Ini lupa nih waktu itu. Jadi Ini dikali angsuran itu nggak sih? Lupa juga. Ini waktu itu Stephen kan pernah ngomong. Bunga. Oh ini kas yang diterimanya 950 juta dikali sama ininya nih obligasinya, persenan obligasinya dikali 15%. dikali bulannya nggak sih? Yang itu. Yang kalau nggak salah 12 itu ya. Kurang 1 miliar. Jadi September ke April ya? 950 juta kasnya. Satu lagi pertanyaan apa, sorry? Itu bunga obligasi 1 April. Ngejek banget ya. Sabar, Nat. Oke. Aduh, komputer nanti. Berapakah bunga obligasi 1 April? Soalnya apa? Sorry. Jadi buat yang cari bunganya ini, kita 1 miliar 1 Oktober.
1 miliar sama bunga obligasinya 15%. Oktober ke April dong. Ketemu 150 juta. Nah, habis itu dikali lagi sama 6 per 12. 500 juta Dari bukan? Oktober ke April. Gak ada. Yeay. Gitu sih. Oktober kita ya. Dari mana nih? Itu sih 75 1 miliar. Ayo. pada tanggal 1 Juni 2014 PT Sentosa menjual 200 lembar obligasi 18%. Sorry nih, wifi gue lagi mati nih. Ini ya, foto. Lanjut ya, ini harga satuannya itu 100.000. Semuanya bakal dibayarkan pada tanggal 1 April sampai 1 Oktober. Jatuh temponya 1 April 2019, kursnya 105. Nah, karena dia lebih dari 100%, berarti dia agio kan? Ada kelebihan 5% dari kursnya. Lanjut ya, ini buat jurnal penjualannya itu. Nelson disconnect itu. Oh iya dong, tunggu dulu. Dosa. Lama ancuk lapar. Wifi gue hilang. Nah, udah kan? Hilang. Ya, jadi dia gampang desainnya. Kita dari bawahnya aja jurnalnya. Maksud akunnya. Karena di agio, berarti dia pakainya yang bawah itu utangnya di kredit. Utang bunga. Kredit. Itu beban. Bukan, habis itu Agio. karena kan dia lebih dari 100% kan kursnya. Nah, habis itu atasnya pas kayak yang tadi. Ini. Itu. Oke. Kalau di agio dia di debit utangnya. Akunnya. Sorry. Yalah. Yang akun ini ada yang mau ditanya nggak? Enggak. Lu lapar ya, cepet jawab. Nah, nanti sejarah penyesuaian gimana? Lupa gue gitu ya. Penyesuaian itu yang aku pakai beban 1 tahun. Atas beban. Atas beban bawah hutang ya. Ya. Enak kesini dulu deh, pembayaran bunga sesuai urutannya ya. Nah, kalau pembayaran bunga itu dia pakainya beban bunga sama kas. Kenapa bebannya ini di sini? Karena kan beban berkurang di debit, kasnya berkurang di dia bayar bunga. Pakai beban bunga sama kas. Sekarang itu agio gimana sih? Itu yang 5% kan? Kalau jurnal pembayaran amortisasinya itu pakai beban bunga sama disagio obligasi. Beban bunga iya. Maksud gue jurnal penyesuaiannya. Agio kan 105% kan ada kelebihan. Utang obligasi. Kelebihan Utang bunga kan? Itu agio itu yang sisa 5% itu nambahin kas kan? Ini kan makanya kan Ini masuk gak? Kamu utang obligasi. Sekarang itu 105% dikali. Jurnal penyesuaian itu loh. Nah, apa yang tadi begini total saham. Penyesuaian utang bunga. yang itu bunganya. Beban bunga. Iya, utang obligasi lo itu lo. Itu bunganya dulu. Nah. Terus bawahnya, terus agio baru kasih. Masuk utang obligasi. Jadi kan yang pas itu tinggal nyesuaiin sama bunganya. Ini yang pembayaran bunganya itu beban bunga kas kan ya? Lagi? Beban bunga sama kas iya benar. Ya. Jurnal amortisasi beban bunga. Beban bunga disagio obligasi. Oke, disediain ya. Kita ke jurnal ini dulu kali ya, jurnal penjualan. Pada tanggal 1 Juni 2015, PT Sentosa menjual 2.000 lembar obligasi dengan bunga 18%. Dan satu lembarnya harganya 100.000. Bunga dibayarkan tiap-tiap tanggal 1 April dan 1 Oktober di temponya 1 April 2019. Kurs jualnya 105. Untuk jurnal penjualannya, coba Rizali. Coba gimana Rizali? Gampang. Apa ya, kas? Ada di agio ya? Agio. Berarti di debat itu kan kas, karena kita jual terus kita dapat duit. Jadi kita taruh kas di sini. Nah, habis itu ada di agio itu selalu ditaruh di apa namanya? Agio ditaruh di bagian kredit. Oke. Terus ada utang obligasi. Oke, cakep. Lanjut ke jurnal pembayaran bunga. Ingat ya guys, kata kuncinya pembayaran bunga. Artinya kita mengeluarkan uang untuk membayar bunga tersebut. Berarti di debit adalah beban bunga dan di kreditnya adalah kas. Oke, ini paham ya guys, kalau kita ngerjain jurnal, ketika kita mengeluarkan uang, pasti kas akan selalu ada di kredit. Dan di sini ada kata kuncinya pembayaran. Oke, lanjut ke jurnal pembayaran amortisasi. Penyesuaian selesai, dulu ya? Di terakhir aja kan, penyesuaian kan 31 Desember. Oke. Oke, jurnal pembayaran amortisasi ini pernah dibahas sama Bu El. Ada yang mau coba jawab? Ayo. Boleh Beta, boleh Bella, boleh Daniel, atau mungkin boleh. Jadi gini, kalau misalnya untuk jurnal pembayaran amortisasi, ketika dia adalah agio, maka agionya itu akan ada di debit, gitu bukan Sel? Ya. Terus di kreditnya beban bunga? Yap. Oke, kayak gitu ya guys. Jadi clue-nya ketika dia agionya di debit, beban bunganya di kredit. Kalau dia dis agio, berarti di debitnya beban bunga. Jadi tinggal dibalik aja sebenarnya. Kalian juga harus tahu itu agio atau dis agio. Oke. Sekarang anak-anak masuk ke tahap mengkomunikasikan, maka silakan dari masing-masing kelompok mempresentasikan hasil dari yang tadi sudah bahas di kelompoknya masing-masing. Kemudian nanti silakan dicocokkan dengan hasil yang kalian kerjakan. Apakah ada perbedaan atau tidak? Sudah, Bu.
Silakan kelompok Natasha dibahas yang ini. Nat, Suara saya jelas kok, Bu? jelas. Oke, jadi ini kan kita mau nyari nominal kasnya dulu kan. Caranya itu kan ada total lembarnya tadi 100 juta ya. Total lembarnya 100 juta. Nah, itu dikali sama nilai nominalnya. Habis itu dikali sama jumlah disagionya. Jadi kan ketemu disagionya itu 50 juta. Jadi total 1 miliar dikurangin 50 juta jadi 950 juta itu nominal kasnya. Lalu kalau hutang obligasinya itu dari yang nilai lembar dikali sama nilai nominalnya 1 miliar. Terus untuk hutang obligasinya itu didapat dari saya coretanya. 1 miliar dikali 6/12 dikali 15%. Kenapa bisa 6/12? Karena jatuh temponya itu, Bu. Sudah, Bu. Sekian. Makasih, Bu. Oke. Terima kasih Natasha. Semua kelompok sama ya? Oke. Oke. Lanjut berikutnya. Oke, berikutnya ini adalah milik kelompok Richeli, Adeline, dan teman-teman. Iya bukan? Ya, silakan. Richeli atau siapa nih perwakilan kelompoknya? Silakan Richeli. Banyak. Nah, pada tanggal 1 Juni 2014, PT Sentosa menjual 2.000 lembar obligasi 18%, harga per lembarnya itu 100.000, bunganya itu 18%, dibayarkan tiap-tiap tanggal 1 April dan 1 Oktober. Jatuh tempo obligasi 1 April 2019, kurs jualnya itu 105%. Terus pertama-tama zona penjualannya itu ada di debit itu ada kas, di kreditnya itu ada agio obligasi karena kurs jualnya itu 105%. Terus di kredit juga ada hutang obligasi. Terus selanjutnya, Bu, turunin Bu. Terus ada jurnal pembayaran bunga. Setelah ada penjualan itu pasti ada pembayaran bunga. Pembayaran bunganya itu beban bunga di debit, kasnya di kredit karena kita membayar. Jadi kasnya di kredit. Setelah itu harusnya kita ke jurnal pembayaran amortisasi. Bu, boleh turun Bu, sebentar. Setelah itu jurnal pembayaran amortisasi, di debitnya itu agio obligasi dan di kreditnya itu beban bunga karena kita membayar agio. Setelah itu ada jurnal penyesuaian. Penyesuaiannya itu di tanggal 31 Desember yang biasa ditemui pada jurnal, itu di debitnya itu ada beban bunga, di kreditnya ada hutang bunga. Ya, itu saja Bu. Oke, terima kasih kelompok Richeli. Dan yang terakhir, silakan oleh kelompok Ariel. Kelompok Ariel, silakan. PT Abadi Jaya menerbitkan obligasi untuk PD Sehati dengan nominal 75 juta. Oleh PD Sehati disepakati membayar dengan harga 75 juta. Jurnal yang tepat oleh PT Abadi Jaya adalah kas dan hutang obligasi. Kenapa? Karena ini tuh kayak sebenarnya sama aja ya, sama kayak prinsip transportasi kan, kalau duit masuk itu di kas, terus kita itu nilai nominalnya itu kayak 100% istilahnya kalau dipersenin. Jadi jawaban paling tepat A. 3. CV Cina membebankan bunga obligasi yang terutang sebesar 10.500.000. Bunga obligasi dibayarkan dengan tiap tanggal 1 Maret dan 1 September. Jurnal yang dibuat pada tanggal 31 Desember 2019 adalah yang A, beban bunga dan hutang bunga, karena mereka ada kewajiban untuk membayar bunga. Oke, sudah sama semuanya anak-anak? Apakah sudah sama semua? Sudah, Bu. Oke, sudah sama semua. Kalau sudah, anak-anak, berarti kita sudah di penghujung pertemuan pada hari ini. Hari ini apa saja sih yang sudah anak-anak bisa peroleh dari pembelajaran hutang obligasi? Apa saja sih yang sudah anak-anak
dapatkan? Apa aja kita sudah belajar apa aja? Jurnal penjualan utang obligasi, Jurnal penjualan utang obligasi, lalu jurnal pembayaran utang, oke, jurnal pembayaran, lalu cara menghitung agio dan disagio, cara menghitung agio dan disagio, yang lainnya mana suaranya? Perhitungan bunganya, Bu. Perhitungan bunganya, lalu apa lagi? Ada lagi apa yang sudah kita pelajari pada siang hari ini? jurnal penyesuaian, Jurnal penyesuaian, jurnal pembalik, jurnal pembalik, dan ada lagi nggak? Ada lagi? menghitung harga nominal sama kas yang diterima. Oke, betul sekali. Itu adalah kesimpulan dari pembelajaran kita pada siang hari ini. Nah, anak-anak, untuk pertemuan berikutnya, karena memang sudah UAS, maka Bu El minta anak-anak siapkan sungguh materi pembelajarannya, lalu diselesaikan tugas-tugas yang masih punya tunggakan, dan anak-anak semoga bisa menyelesaikan UASnya dengan baik dan tidak ada yang susulan. Kalau begitu, Bu El ingatkan bahwa anak-anak, corona itu masih ada, bahkan anak-anak sendiri tahu sekarang varian baru sudah bermunculan juga. Maka tetap patuhi protokol, patuhi 5M, anak-anak tetap kurangi mobilitas. Dimanapun kalian berada harus jauhi kerumunan, jaga jarak, pakai masker, dan jangan lupa harus sering-sering cuci tangan. Begitu saja, terima kasih atas pertemuan pada siang hari ini. Bu El akhiri, selamat siang semuanya. Terima kasih atas waktunya. Boleh keluar, selamat siang. Makasih Bu Terima El. kasih. Ya, anak-anak tersayang.